7 tahun waktu, perusahaan berhasil selamat dari krisis. Hari ini, Jiang Motors resmi go public. Saya ingin berterima kasih khusus pada seseorang. Xu Zibai. Xu Zibai. Ayo. Hati-hati. Terima kasih, Bos Jiang. Kok bisa dia? Bukannya seharusnya Bos Chen? Kalian masih berani bicara, Chen Yanyu. Kau tahu salahmu? Apa salahku? Kau sebagai wakil direktur malah bersekongkol dengan supplier bahan baku. Markup biaya dan terima komisi gelap. Kalau bukan karena Direktur Su yang memberitahuku, sampai sekarang aku masih dibohongi olehmu. Aku dan mitra kerja bersih tanpa celah. Sekarang adalah masa perusahaan sedang naik daun untuk membangun reputasi. Biaya bahan baku tidak bisa dihemat. Hakap, Shin Yanyu. Kau hanya wakil direktur, tidak tahu harus menyerahkan kontrak proyek padaku lebih awal. Apa kau masih menganggap aku ada? Direktur utama ini. Yang Chengyu, dulu kau sendiri yang bilang padaku. Percayalah pada setiap keputusanku, Chengyu. Menurutku proyek ini bisa dicoba. Prospeknya sangat cerah. Baik. Kedepannya urusan proyek tidak perlu konsultasi padaku lagi. Aku percaya sepenuhnya padamu, lakukan apa yang kau mau. Sebelumnya aku terlalu naif mempercayaimu. Untung ada Zibai yang mengingatkanku. Kedepannya proyek ini akan dikelola oleh Zibai. Kenapa? Su Zibai. Zibai lulusan S3 dari Jianfo, PhD luar negeri. Berbakat luar biasa. Kau cuma lulusan S1. Aku baru tenang kalau proyek ini dikelola Zibai. Bos Chen untuk proyek ini, bekerja siang malam, minum sampai mak. Kenapa dengan satu kalimatmu bisa merampas jerih payahnya? Iya, kenapa sih? Hanya karena minum-minum dengan beberapa pria tua. Dianggap negosiasi bisnis, aku tidak pernah negosiasi. Tapi kenapa performa perusahaan tetap bagus? Direktur Su baru menjabat 3 bulan. Selama ini dia tidak menutup satupun pesanan. Apa kontribusinya? Benar-benar, apa kontribusinya? Kalian para karyawan tingkat bawah, berani mempertanyakan keputusan direktur utama? Percaya tidak percaya, detik berikutnya kalian semua akan diusir. Ayah, bagaimana bisa seperti ini? Ini. Bukankah ini peninggalan ibuku untukku? Bukankah hilang dalam kecelakaan? Mobil? Ini adalah barang yang paling kamu sayangi. Tentu saja harus dijaga dengan baik, Xiao Yu. Aku tahu, hatimu masih ragu. Atas jasaku menyelamatkanmu. Jiang Group. Kuserahkan padamu. Paman Jiang, tenang saja, Anda telah menyelamatkan nyawaku. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Jiang Group. Baik. Anakku, sifatnya nakal, ke depannya. Tolong didik dia. Jika dia tidak sengaja membuatmu marah. Kamu. Paman Jiang. Aku beri Chengyu 100 kesempatan. Baik. Chengyu, ayah. Xiao Yu adalah jenius bisnis, dan kalian berdua sudah bertunangan. Dia di sisimu. Jiang Group pasti akan bangkit kembali. Ayah, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Jangan sampai mengecewakannya. Aku pasti akan memperlakukan Yanyu dengan baik. Jika aku mengecewakan. Selekalaku. Sekarang tinggal 3 kali. Jika dia masih bersikeras, aku akan pergi. Tidak akan bertemu lagi. Aku mengerti. Nanti aku akan menyuruh orang mengirimkan dokumen kerja sama proyek. Kepada Direktur Su. Boss Chen. Kakak Chengyu, seharusnya yang berterima kasih hari ini. Arle Kamu. Tapi aku hanya mengatakan satu kalimat. Dia langsung mengurungkan niat. Sepertinya,
Dia tidak begitu mencintaimu. Minggir. Benar juga, kamu hanya seorang yatim piatu. Mana mungkin Bos Jiang tertarik padamu? Ya, aku lupa. Posisimu ini diberikan oleh Direktur Lau Jiang. Baru lulus kuliah sudah menjadi wakil direktur. Rasanya enak ya tidur dengan si tua itu. Baru menggoda yang tua. Sekarang menggoda Bos Jiang. Apa jenius bisnis, menurutku? Kau cuma selingkuhan ayah dan anak keluarga Jiang. Berani-beraninya kau memukulku. Kalau berani menghina Direktur Jiang lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Chen Yanyu, apa yang kau lakukan? Kakak, aku yang salah. Seharusnya aku tidak merebut jasamu. Cheng Yu, aku. Minggir. Zibe, kau tidak apa-apa. Awalnya aku ingin meminta Bos Chen bertanya. Tapi dia masih menyimpan dendam soal pesta itu. Aku yang salah, seharusnya aku tidak merebut jasamu, Kak. Chen Yanyu, kenapa kau sekarang menjadi serakah begini? Reputasimu di perusahaan sudah sangat tinggi. Apa salahnya memberi kesempatan ini pada Zibai? Dia yang menghina Paman Jiang tadi. Kalau tidak percaya, kau bisa lihat rekaman kamera. Pasti kakak masih emosi. Kakak Cheng Yu, kalau kau juga tidak percaya padaku, maka kau bisa periksa sendiri. Sudah cukup, Chen Yanyu. Zibai itu lembut dan baik hati. Bagaimana bisa kau berbohong seperti ini untuk menghindar dari tanggung jawab? Minta maaf pada Zibai. 100 kesempatan, tinggal 2 terakhir. Baik. Aku minta maaf, Nona Su. Maafkan aku. Ini tidak tulus sama sekali. Wajahku masih sakit sampai sekarang. Kok Cheng Yu. Aku mau dia berlutut dan minta maaf padaku. Kok Cheng Yu. Kau harus menghukumnya. Dia harus tahu. Presiden perusahaan ini adalah kau, bukan dia. Minta maaf pada Zibai. Ada apa? Aku ambil plester. Tidak usah, luka kecil, sebentar juga sembuh. Untung lukanya kecil. Jangan ceroboh lagi, aku khawatir. Ya, Nona Su. Maafkan aku. Kakak, lain kali kendalikan amarahmu. Jangan mudah memukul orang. Tidak apa-apa. 100 kesempatan, tinggal 1 terakhir. Kamu kenapa sih, Bai? Kepalaku pusing banget. Bogak kamu peluk aku. Oke, kamu tahan ya, aku langsung antar kamu ke rumah sakit. Eyo. Sejauh ini, rencana perusahaan untuk semester pertama masih berjalan normal. Bos Chen. Gawat, pemasok bahan baku yang bekerja sama dengan proyek sebelumnya. Apa? Ada apa? Iya, itu Direktur Su mengumumkan. Kontrak dengan pemasok itu dibatalkan. Mereka mau menuntut kita karena melanggar kontrak. Susi Bai, kenapa kamu berani membatalkan kontrak kita dengan pemasok tanpa izin? Pemasok yang serakah seperti itu. Kontrak dibatalkannya sudah, untuk bahan yang sama. Aku sudah menemukan pemasok dengan harga lebih murah. Biayanya 30% lebih rendah dari sebelumnya. Mana mungkin? Pemasok yang ditemukan Bos Chen, itu yang kualitasnya terbaik di seluruh Haicheng, dulu. Bos Chen bersikeras negosiasi selama seminggu penuh. Baru bisa menekan harga bahan baku sampai serendah mungkin. Betul, dan kamu tanpa persetujuan Dewan Direksi. Sembarangan membatalkan kontrak, bagaimana dengan reputasi perusahaan kita?
Bahan baku berkualitas tinggi apanya? Menurutku, ini cuma alasan kalian buat dapetin komisi gelap. Su Zibai, pemasok bahan baku yang kamu temukan ini pernah menipu dengan barang berkualitas rendah. Sampai produknya terbakar sendiri, tidak bisa dipercaya. Bos Jiang, aku sarankan segera minta maaf ke Bos Li. Lanjutkan kerjasama seperti semula, kalau tidak. Sudah, Chen Yanyu. Sampai sekarang, kamu masih belum sadar kesalahanmu. Kurasa kata-kata Zibai benar. Kalian semua egois, sama sekali tidak memikirkan perusahaan. Perusahaan sia-sia membayar kalian. Bos Jiang, kita ini perusahaan otomotif. Kalau pakai bahan baku berkualitas rendah seperti ini, paling ringan merusak reputasi perusahaan, paling berat bisa menelan korban jiwa. Sering-sering bilang korban jiwa, aku juga nggak lihat perusahaan lain. Setelah menghemat biaya, langsung meledak. Kita tidak boleh menjadikan nyawa pelanggan sebagai taruhan. Meskipun kemungkinannya hanya 1/1000, harus segera dihindari. Kalau sampai biaya segini aja nggak mau keluar, perusahaan bakal bangkrut cepat atau lambat. Menurutku, perusahaan punya kalian para sampah, yang setiap hari cuma bisa kong kali kong dengan wakil direktur. Perusahaan baru benar-benar akan bangkrut. Chen Yanyu, aku tadinya berpikir, kamu setia pada perusahaan. Sekarang ternyata kamu sangat mengecewakanku. Sekarang, antara kamu harus memecat semua orang yang tidak setia ini, atau kamu sendiri yang mengundurkan diri. Dia sangat suka bekerja, pasti akan memilih yang pertama. Anggap saja ini peringatan untuknya agar lebih berhati-hati di masa depan. Kesempatan terakhir akhirnya habis juga. Baik. Kalau begitu saya mengundurkan diri. Boss Chen, Chen Gon. Saya pergi tidak masalah, tapi perusahaan tidak bisa tanpa Anda. Jangan pergi, Cheng Yu. Kamu tidak boleh lemah hati, menurutku ini hanya alasan dia untuk mengendalikanmu. Kalau kamu lemah hati sekarang, di masa depan siapa yang akan tahu bahwa kamu adalah bos sebenarnya di perusahaan ini? Baik, kalau kamu ingin mengundurkan diri, silakan. Perusahaan tidak akan. Nari Champa Camo, posisi wakil direktur nanti akan diisi oleh Zibai. Kalau begitu, sesuai keinginan kalian. Tunggu. Masalah dengan Bos Li ini karena kamu. Walaupun kamu ingin mengundurkan diri, kamu harus menenangkan Bos Li dulu. Untukku, agar tidak mempengaruhi kewibawaan Zibai. Saya mengerti. Sangat menyesal Bos Li, ini karena kami membuang waktu Anda. Anda butuh kompensasi apa? Saya bisa berurusan dengan Anda secara privat. Sudahlah, kamu juga tidak mudah. Tidak menyangka anak bernama Jiang itu tidak punya mata, memecat orang sepertimu yang bekerja keras. Grup Jiang tanpa Nona Chen pasti tidak akan bertahan lama. Di masa depan, apapun perusahaan Nona Chen. Jika butuh bantuan, bisa hubungi saya kapan saja. Baik, terima kasih Bos Li. Saya tidak akan membuang waktu Anda lagi. Sekarang perusahaan sudah sukses go public. 100 kesempatan yang dijanjikan pada Paman Jiang sudah habis. Utang budi sudah lunas. Sudah waktunya aku pergi. Yanyu. Kamu sudah siap-siap? Bos Jiang, ada yang bisa saya bantu? Yanyu. Zibai adalah doktor lulusan luar negeri dalam hal bisnis. Dia jauh lebih baik darimu. Karena itu saya memilih proposalnya. Aku tahu akhir-akhir ini kau banyak menderita. Jangan marah, besok kan hari pernikahan kita. Aku pasti akan menebusnya dengan baik. Sebelum resign, ini kontrak terakhir, tolong diperiksa. Apa ini? Halo, APA. Zibai bertengkar dengan para eksekutif itu. Karena apa? Baik, aku segera ke sana. Sudah cukup. Jiang Chengyu. Kita sudah tidak ada masa depan lagi. Nyonya, benar-benar mau pergi? Kedepannya, tak perlu panggil aku Nyonya lagi. Buang saja semua ini untukku. Baik. Foto pernikahan itu
Kedepannya, inilah rumah baru kita. Yan Yu, kita akan menjadi pasangan yang harmonis seumur hidup. Setuju. Buang saja. Ya ampun. Sudah cukup. Zibai bertengkar dengan para eksekutif itu? Baik. Chen Yanyu, kau sadar kesalahanmu? Ayah. Aku pasti akan memperlakukan Yanyu dengan baik, jika aku mengecewakannya. Semoga aku mati mengenaskan. Kalian semua egois. Sama sekali tidak memikirkan perusahaan. Percuma perusahaan membayar kalian. Mulai sekarang, posisi wakil direktur akan dipegang oleh Zibai. Kalau begitu, semoga keinginanmu terkabul. Jiang Chengyu, ikatan pernikahan kita sudah putus. Seumur hidup, aku tak ingin bertemu lagi. Ini semua salah wakil direktur Su itu. Mengubah rencana yang sudah dibuat Bos Chen. Sehingga kita harus lempar semalaman. Ya ampun, rencana Bos Chen. Sebenarnya sudah yang terbaik. Wakil direktur baru. Masa mau menyaingi Bos Chen kita? Bos Jiang juga begitu. Dulu tidak pernah ikut campur urusan perusahaan, sekarang tiba-tiba bilang. Laporan harus selesai hari ini. Katanya, hari ini adalah hari pernikahan. Bos Jiang dan Bos Chen. Bos Jiang buru-buru pulang untuk menemani Bos Chen. Benarkah? Dulu Bos Jiang memperlakukan Bos Chen seperti itu. Kupikir mereka. Kalian pada ribut apa sih? Perusahaan gaji kalian buat ngomongin orang di belakangnya? Kalau masih berani banyak bicara, percaya nggak aku pecat kalian semua? Cheng Yu. Rencana baru sudah selesai. Hasilnya pasti lebih baik dari sisi Chen Yanyu. Kita rayakan malam ini, yuk? Nggak usah. Hari ini hari pernikahanku dengan Yanyu. Aku sudah janji pulang temani dia. Hari ini masih awal, telat dikit nggak apa-apa. Aku sudah banyak mengecewakannya belakangan ini. Harus pulang dan membujuknya baik-baik. Nggak usah banyak bicara, aku buru-buru ke kota. Beliin dia kue kesukaannya. Cheng Yu. Yanyu, aku pulang. Ini cincin berlian Yanyu. Wama, Yanyu mana? Dia pergi kemana? Tuan Muda, kamu tidak tahu? Nona Jen sudah pindah. Apa? Ini apa? Barang-barang yang disuruh buang oleh Nona, banyak yang masih bagus. Terawat baik, pasti Nona sangat menyayanginya. Ini patung kayu pertama yang aku ukir sendiri. Sentuhan terakhir. Selesai. Heng, Bagaimana? cantik sekali. Ini jimat yang kudapat setelah Miniki 999 anak tangga sambil bersujud. Yanyu, tempat dinasmu kali ini jauh sekali. Aku sengaja minta jimat ini untukmu. Kamu harus pulang dengan selamat, ya. Iya, tenang saja, aku pasti pulang dengan selamat dan menemanimu. Siapa yang sobek ini? Nona suruh buang, karena terlalu besar. Jadi aku sobek. Berani sekali kamu. Percaya nggak aku pecat kamu sekarang? Bikin kamu nggak ada yang berani hire di seluruh Haicheng.
Ampun Tuan Muda, aku cuma ikut perintah Nona Chen. Laksanakan tugas saja. Nona APA? Itu Nyonya. Dia satu-satunya Nyonya rumah keluarga Jiang. Tapi bukankah kalian sudah? Nggak ada tapi-tapian. Kembalikan semua barang ini ke tempat semula. Segera cari tahu untukku. Lokasi pasti Chen Yanyu saat ini. Bos Fu, menurut informasi terpercaya. Nona Chen itu sudah mengundurkan diri dari grup Jiang. Baik, segera cari tahu lokasinya, pastikan sebelum orang lain. Ajak dia ke perusahaan kita. Siap. Yanyu. Kenapa sih? Cheng Yu, cepat bangun. Cheng Yu, Yanyu. Aku tahu kamu tidak tega pergi. Jangan pergi Yanyu, aku yang menyuruhmu resign. Aku tidak ingin kamu pergi, aku hanya takut kamu terlalu lelah. Yanyu, aku ini direktur perusahaan. Terkadang. Aku tidak bisa mengendalikan situasi, kenapa kamu tidak bisa? Memahamiku sedikit. Yanyu. Aku dan Sus Hibai. Kami bersih, tidak ada apa-apa. Aku hanya melatihnya. Makanya sering bersama, tapi... Kamu cemburu karena Sus Hibai. Aku malah senang. Ini artinya di hatimu ada aku, kan? Kamu selalu sibuk. Sibuk proyek, sibuk laporan. Sibuk menenangkan para bos tua, perusahaan tidak harus kamu. Tapi aku benar-benar membutuhkanmu. Tidak bisakah kamu lebih memperhatikanku? Akulah suamimu, Yanyu. Jangan marah lagi ya. Aku Jiang Chengyu, dari awal sampai akhir. Hanya mencintaimu. Kamu bukan Yanyu. Cheng Yu. Chen Yanyu. Aku pasti akan menghancurkanmu. Halo, aku menemukan keberadaan Chen Yanyu. Apa katamu? Nona Chen, asalkan Anda bersedia bergabung dengan perusahaan kami. Kami bersedia memberi Anda gaji jutaan. Tolong pertimbangkan perusahaan kami. Kami bersedia mengangkat Anda langsung sebagai CEO. Jika Anda bersedia bergabung, syaratnya terserah Anda. Ini tempat apa? Kalian siapa? Kalian mau apa? Aduh. Tadinya kukira cuma ibu rumah tangga biasa. Ternyata cantik juga, wajahnya masih muda banget. Wah, ternyata galak juga. Tapi aku justru suka yang galak. Kayaknya orderan ini bakal untung besar. Orderan apa? Ada yang menyuruh kalian? Betul.
Kau sudah menghina orang dari grup Jiang. Mending sekarang temani kakak Yu. Grup Jiang. Jiang Chengyu. Aku sudah memutuskan untuk pergi, dia malah mau menghancurkanku. Ayo sayang, jangan melawan. Jangan mendekat. Pergi sana. Aduh, apaan nih? Itu punyaku. Kembalikan. Wah, segitunya? Mau? Kalau mau harus nurut sama kakak, hehehe. Kau tidak tahu malu. Nggak mau? Berarti barang ini nggak penting buatmu dong. Jangan. Masa sih bisa ketemu di sini? Aku sebenarnya selalu mengikutimu diam-diam, menunggu kau menengok. Kau benar-benar mau melepas kesempatan S2? Itu universitas terbaik di dunia. Kau sampai sakit karena itu. Sudah menyiapkan semua dokumen. Terima kasih airnya, aku. Grup Jiang jatuh seperti ini memang ada alasannya. Kau benar-benar mau bantu mereka bangkit? Tidak takut nanti mereka balik menyerangmu? Tapi janjiku akan kutepati dengan sungguh-sungguh. Apapun hasilnya akan kuantungkan. Bagaimana jika yang membutuhkanmu adalah aku? Jika aku dan Jiang Chengyu. Kemampuan senior memang tak diragukan. Aku tidak akan ikut campur di perusahaan senior, semoga nanti Grup Jiang bisa kerja sama dengan Grup Fu. Oh ya, 3 bulan lagi aku nikah. Kau harus datang ya. Kok dia? Kau tidak apa-apa? Ada yang terluka? Tidak apa-apa. Bawa mereka ke kantor polisi, jangan ada yang terlewat. Siap. Aku akan ukur sakit. Kalian sedang apa? Chen Yanyu. Aku mencarimu tanpa henti. Ternyata kau kesepian begini. Bercinta dengan pria brengsek di sini. Bantu aku bangun. Kakak Shinyu mencari kamu. Bahkan tidak bisa tidur nyenyak sebagai istrinya. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Bicara. Tidak ada yang mau kau jelaskan? Ha? Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Benar-benar tidak ada yang mau dikatakan. Selingkuh saat masih menikah, di depan suami sendiri. Bersandar pada pria lain, kemarilah. Kita sudah bercerai. Bercerai. Ingat dokumen terakhir yang kuberikan sebelum aku mengundurkan diri? Dokumen. Dokumen apa? Sebelum resign, ada satu kontrak terakhir. Silakan dilihat. Apa ini? Halo. APA. Zibai bertengkar dengan para eksekutif. Karena apa? Baik, aku segera ke sana. Apa kau masih cemburu karena kejadian waktu itu? Zibai waktu itu? Aku tidak ingin tahu urusanmu dengannya. Yang kubicarakan adalah perceraian. Apa kau tidak melihat kontrak di meja ruang tamu? Halo Buang, di meja ruang tamu tadi. Ada dokumen kan? Cepat cari dan foto, kirim ke aku. Wah, kakak ini mau menikah seenaknya, mau cerai juga seenaknya. Benar-benar tidak menghargai 7 tahun hubungan kalian. Sama sekali tidak dihargai. Perceraian adalah hal besar. Kau tidak berdiskusi dengan suamimu? Ha? Aku sudah bicara, hanya saja waktu itu. Kau hanya memikirkan Sushibai. Pernahkah kau peduli padaku?
Para kolot itu terus menentangku. Bilang aku tidak ada apa-apanya dibanding Chen Yanyu. Aku wakil direktur, tapi diperlakukan lebih buruk dari karyawan. Apa gunanya mereka menentangmu? Dengan dukunganku sebagai direktur, lakukan apa yang kau mau. Mei Suk, Bos, istri Jiang menelepon. Bilang ada hal penting. tolak saja, bilang aku sibuk. Tolong bawa aku pergi dari sini. Baik. Kau mau pergi dengannya? Kau keluar dari Jiang Group. Apa untuk bersamanya? Kalau begitu, aku ini apa di matamu? Nyawa ayahku. Ternyata menyelamatkan pengkhianat sepertimu. Kamu berhutang nyawa pada keluarga Jiang, harusnya kamu tinggal di Jiang selamanya. Kebaikan Paman Jiang padaku tak akan pernah kulupakan seumur hidup, tapi untukmu. Sudah kuberi 100 kesempatan. Kamu sendiri yang tak tahu menghargai. 100 kali. Paman Jiang, aku akan beri Cheng Yu 100 kesempatan. Baik. Sebelumnya aku terlalu buta mempercayaimu. Untung ada Zibai yang mengingatkanku, proyek ini ke depannya akan dikelola oleh Zibai. Su Zibai, Zibai lulusan doktor luar negeri dari Jianfo. Berbakat luar biasa, kamu cuma lulusan S1. Aku baru tenang kalau proyek ini dikelola Zibai. Kalau begitu posisi wakil direktur akan diisi oleh Zibai. kalau begitu, sesuai keinginan kalian. Sekarang ikatan suami istri kita sudah putus. Tak ada hubungan apapun lagi. Apa 100 kesempatan? Itu cuma alasan, kamu berhutang nyawa pada ayahku. Kamu pikir 100 kali bisa menebusnya? Hubert Hu. 1000 kali, 1.000.000 kali pun tak bisa menebus. Sepertinya aku tak pernah benar-benar mengenalmu. Sudah kujelaskan, mau kamu terima atau tidak. Itu bukan urusanku lagi. Pergi. Chen Yanyu, boleh pergi. Tapi rahasia perusahaan tak boleh kau bawa. ITU Bernalai 3, ratus juta. 7 tahun menikah. Dia menikahimu saat kau tak punya apa-apa. Kau pikir dia orang seperti itu? Sayang, aku tak tahu dari mana kau muncul. Tapi ini urusan kami berdua. Ya. Ini urusan kami berdua. Jadi maksudmu apa? Rahasia perusahaan tak boleh jatuh ke tangan orang luar. Jadi, kau harus tanda tangan perjanjian non-kompetisi. Selama Jiang masih ada. Kau tak boleh bekerja di perusahaan lain, kalau tidak. Kau harus ganti rugi 10 miliar pada Jiang dan di blacklist industri. Tak kusangka. Bos Jiang sangat menghargai saya. Lagi pula, saya sudah menjadi wakil presiden Jiang selama 7 tahun. Pasti saya punya banyak rahasia Jiang. Saya harus waspada. Atau, kalau kamu mau kembali, saya bisa dengan berat hati memberikan posisi wakil presiden. Dan kekuasaan kembali padamu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Jangan mengecewakannya. Jangan sampai mengecewakan. Saya pasti akan memperlakukan Yanyu dengan baik. Jika saya menyesuaikan, biarlah saya mati menjenaskan. Menurutku Zibai tidak salah. Kalian semua egois, tidak memikirkan perusahaan sama sekali. Perusahaan sia-sia membayar kalian. Mulai sekarang, posisi wakil presiden akan dipegang oleh Zibai. Baik. Saya akan menandatangani perjanjian ini. Jadi, kamu lebih memilih bakatmu terkubur, bahkan tidak cukup untuk hidup, daripada kembali ke Jiang. Saya sudah bekerja keras untuk Jiang selama 7 tahun. Perusahaan sudah go public. Saya ingin menjalani hidup saya sendiri. Chen Yanyu. Dikasih muka malah tidak mau, kamu pikir Jiang tidak bisa tanpa kamu? Saya tidak berpikir begitu. Menurutku kamu memang berpikir begitu. Pergi saja kalau mau. Setelah kamu pergi, Jiang hanya akan berkembang lebih baik di bawah kepemimpinan saya. Lebih baik dari sebelumnya. Bos Jiang sombong sekali. Usaha Yanyu selama 7 tahun menjadi tidak berharga. Jiang tanpa Yanyu, saya sangat penasaran. Akan jadi seperti apa? Kalian berdua bajingan.
Pergi dari sini. Xiao Yu, aku tahu kamu masih ragu. Mengingat aku sudah menyelamatkan nyawamu. Zhang, aku percayakan padamu. Paman Jiang, tenang saja, Anda sudah menyelamatkan nyawa saya. Saya akan berusaha keras menyelamatkan Jiang. Sebelum meninggal, Paman Jiang, yang paling dikhawatirkan adalah Jiang, ini yang terakhir kali. Saya masih punya 3 hal yang ingin saya minta padamu. Wah, langka sekali. Kamu masih butuh bantuanku juga ya? Baiklah. Katakan. Staf teknis Departemen RD yang sudah berjuang bersama perusahaan sampai sekarang. Sangat memahami produk dan model bisnis perusahaan. Pastikan memperlakukan mereka dengan baik. ITU tidak perlu kamu katakan. Kedua, setiap mitra kerja yang berkualitas adalah kesempatan bagi perusahaan untuk berkembang dan memperkuat kerjasama jangka panjang. Sebelumnya aku sudah janji dengan bos Jiang untuk negosiasi kerjasama Senin depan. Setelah aku pergi, kalian harus menjamu mereka dengan baik. Tidak usah khawatir, kamu si pengangguran. Sibai dalam hal ini. Terakhir, mitra yang direkomendasikan Susibai sebelumnya tidak bisa dipercaya. Kalian harus berhati-hati dan waspada dalam bekerja sama. Jika 3 hal yang kukatakan ini bisa kamu lakukan, perusahaan akan stabil berkembang selama 30 tahun. Perusahaan bisa berjalan tanpa siapapun. Tunggu lihat saja. Jiang Group pasti akan lebih maju di bawah pimpinanku. Baiklah. Aku dengan tulus berharap Jiang Group semakin sukses. Hati-hati di jalan, tidak usah diantar. Kamu hanya istirahat 1 hari di hotel, hari ini sudah buru-buru datang. Tubuhmu kuat tidak? Aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Terima kasih senior, sudah merawatku selama ini. Apa rencanamu selanjutnya? Pertama cari tempat untuk istirahat dulu. Kalau ada waktu akan mengurus investasi. Yan Yu. Sebenarnya perasaanku padamu sejak kuliah sampai sekarang tidak berubah. Aku hanya ingin memberitahumu, tidak ada maksud lain. Kalau kamu butuh tempat tinggal, bisa ke Hotel Via, itu milik grup Fu. Kamu tinggal berapa lama pun tidak masalah. Suite-nya baru, belum pernah dipakai tamu. Kamu juga tidak akan cepat menemukan tempat yang cocok. Anggap hotel sebagai tempat sementara, tinggallah dengan tenang. Memang butuh tempat untuk menenangkan diri. Baik, terima kasih senior sudah menampungku. Cheng Yu, aku akan membantumu sekuat tenaga. Selalu ada di sisimu. Apa pendapatmu? Chen Yanyu memang sudah pergi. Tapi di perusahaan masih banyak karyawan lama yang mendukungnya. Terutama para karyawan lama di Departemen RD. Kalau mereka tidak setia bagi perusahaan, itu seperti bom waktu. Jadi menurutmu? Lebih baik sebelum mereka mengundurkan diri, kita ganti semua staf RD dengan orang kita sendiri. Dengan begitu kita tidak perlu khawatir lagi. Bagaimana dengan bawahanku? Sudah ada orang yang tepat dan bisa diandalkan. Cheng Yu, kita harus menguasai teknologi inti. Di tangan kita sendiri. Staf teknis Departemen RD yang telah berjuang bersama perusahaan hingga saat ini sangat memahami produk dan model bisnis perusahaan. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Cheng Yu, mereka hanya mendengarkan perkataan Chen Yanyu. Betapapun bagusnya rencana yang kubuat dengan begadang, mereka tidak pernah mau melakukannya. Ada hal seperti ini? Kalau begitu, memang harus dibereskan. Karena kita sudah punya pengganti mereka. Memecat mereka adalah pilihan tercepat dan terbaik. Baiklah. Akan dilakukan sesuai katamu. Aku pergi dulu. Ayo, semua bersulang bersama. Untuk Bos Jiang bersulang. Silakan duduk. Makanlah dengan santai, jangan sungkan. Mulai sekarang, perusahaan adalah rumah kalian. Terima kasih khusus untuk Bos Jiang dan Bos Su. Hanya kalian yang melihat aku adalah emas.
Boss Jiang, pergi kami, tidak akan salah. Mengembangkan produk baru adalah hal yang mudah. Orang-orang sebelumnya memonopoli sumber daya perusahaan. Tapi setahun pun tidak bisa meluncurkan produk baru, seharusnya sudah dipecat. Benar sekali, Bos Jiang, aku. Sudah lama melihat mereka bermasalah, tapi tidak enak mengatakannya. Pergi kami, pasti tidak akan salah. Ya, baik. Keberadaan kalian adalah berkah bagi Jiang Group. Aku habiskan. Bos Jiang, minumannya kuat. Ayo, kita juga habiskan. Chinyan Yu, aku ingin tahu. Reaksimu melihat ini. Bos Jiang, tiba-tiba muncul banyak postingan negatif di internet, mengatakan perusahaan kita memecat karyawan lama dengan semena-mena. Dan sudah trending di media sosial. Ini pasti akan berdampak besar pada rekrutmen talenta selanjutnya. Pasti Yula Chenyanyu. Dia menyewa buzzer untuk memfitnah kita dengan opini publik. Tapi trik kecil seperti ini tidak mungkin memengaruhi rekrutmen talenta. Jiang Group besar, banyak orang yang ingin bergabung. Apa kita harus memohon mereka untuk bergabung? Chen Yanyu. Dia benar-benar sangat picik. Benar. Cuma sedikit postingan negatif, mau pengaruhi reputasi perusahaan? Orang yang datang minta bantuan Jiang. Tetap banyak kok. Kedepannya, jangan berlebihan lagi. Untuk hari ini cukup dulu, aku besok. Masih ada janji dengan Bos Chen. Kalau gitu kita toast lagi untuk Bos Jiang. Kedepannya mohon bantuannya semua. Ini. Susah payah ngajak kamu keluar dari hotel. Gimana? Setelah jalan-jalan, hati jadi lebih enakan? Iya, memang lebih ringan sekarang. Sebentar lagi, kamu akan ketemu beberapa kenalan. Bos Chen. Sekarang aku bukan Bos Chen lagi. Kalian semua lebih tua, panggil saja Yan Yu. Tapi kenapa kalian di sini? Bukannya kalian. ITU Zhang Chenyu dan juga Suzy Bai, mereka tiba-tiba umumkan. Mau promosi orang, terus kami semua dipecat. Sekarang di lab riset, semuanya orang baru yang mereka promosi. Kami ini hanya kerjasama dengan Direktur yang berkontribusi untuk perusahaan selama bertahun-tahun. Malah diusir seperti sampah. Kok bisa gini? Suzy Bai ITU. Aku tahu dia kesal sama kita, tapi itu karena kita gak pernah pakai proposal dia. Dia juga harus lihat. Proposal yang dia buat itu isinya apa sih? Beneran gak nyambung sama sekali, lihat aja dia pede banget. Aku aja malu mau ngejelasin ke mereka. Jiang Chenyu ini, beneran. Gak ada sedikit pun bakat ayahnya dalam menilai orang. Ya. Hai, Jiang Chenyu. Cuma kurang dari 3 hari. Lainnya gak usah dibahas, terima kasih Bos Fu. Sudah mengundang kami untuk bekerja di grup Fu. Tiba-tiba dipecat, belum tahu gimana jelasin ke keluarga. Terima kasih Bos Fu sudah membantu di saat susah. Iya. Kami di grup Fu selalu menghargai talenta. Ini semua karena kemampuan kalian. Aku yang harus berterima kasih kalian memilih grup Fu. Hari ini aku sudah pesan ruang VIP di restoran Himei. Malam ini kalian bisa ngobrol santai. Yan Yu juga selalu kangen kalian. Kalau gitu terima kasih Bos Fu. Yan Yu, kebetulan kita bisa ngobrol panjang lebar malam ini. Baik, pasti. Fui Chen, terima kasih. Janji dengan Bos Chen hari ini. Asal bisa deal, minimal dapat orderan 10 tahun. Jiang Chenyu, kamu bisa tangkap peluang ini? Rapat kerja Senin depan, kalian harus layani dengan baik. Chen Yanyu, kamu lihat saja nanti. Chenyu, di bawah selesai absennya. Tinggal tunggu kamu. Baik, ayo pergi. Tinggal 8 menit lagi sebelum janji. Seharusnya sudah sampai sekarang. Kasih aku segelas air, capek banget. Rasanya kayak mau remuk, hahaha. Dari mana datanya pengemis? Minta air sampai ke sini. Keluarga Jiang memang sombong ya.
Nggak pakai jas langsung dianggap pengemis, cuma minta segelas air. Kayak mau rampok uang kalian aja. Tinggal 1 menit lagi sebelum janji. Bos Chen bisa muncul kapan saja. Aku nggak ada waktu buat urusin kamu hari ini. Xiao Liu, kasih dia 100.000. 100.000 ini, beli air apa aja, cepat pergi dari sini. Dikasih muka malah nggak mau tahu ya? Kamu tahu kamu bisa bikin kami rugi besar. 1 menit 80.000. Kamu sanggup ganti rugi? Bisnis? Siapa yang buta mau bisnis sama kalian? Aku nggak ada waktu buat urusin kamu hari ini. Kamu tahu orang seperti aku, seumur hidupmu. Nggak akan pernah ketemu. Wah, memang orang miskin susah diajak baik. Satpam, sini. Usir dia, lepas, pergi. Hari ini perusahaan ada rapat besar. Kalau masih ribut, nanti beneran minta ganti rugi, minggir. Orang yang kalian tunggu. Jangan-jangan Bos Chen? Aku, ini Chinjian Bos Chen. Mana ada direktur pakai baju kayak gitu? Waduh, Bos Chen. Waduh, maaf Bos Chen. Kami kurang persiapan. Sampai nggak mengenali Anda. Kami juga cuma mau selesaikan hal-hal kecil. Untuk menyambut Anda. Nggak nyangka Bos Chen. Sederhana sekali, pantas pengusaha besar, pengemis. Orang seperti mo, sumber hidupku takkan pernah kutemui. Betul kata Bos Chen. Aku tadi terlalu emosi, bicara tanpa berpikir. Anggap saja hari ini, aku tak pernah datang ke sini. Kita tak perlu saling kino lagi ya. Bos Chen. Kami beri diskon 30%. Tak berani menyemai Bos Jiang. Ikut aku. Aku kasih kamu jadi kepala satpam, gaji sebulan 30.000, setuju? Bos Chen. Bos Chen. Cheng Yu. Yan Yu. Jiang Cheng Yu mengurungmu di rumah. Kamu berhak memilih, apapun orangnya atau perjanjiannya. Tak boleh jadi penghalangmu, selama perusahaan Jiang bangkrut. Perjanjian persaingan otomatis batal. Kukira perlu campur tanganku, ternyata. Mereka menghancurkan diri sendiri. Jiang Cheng Yu. Kamu benar-benar sampah. Yan Yu, ini aku. Kue stroberi itu. Hari ini kamu mandi cepat sekali. Ini kuenya untukmu. Aku pergi dulu ya. Ngapain malu-malu? Masuklah. Kuenya besar sekali, kita makan bersama. Oke. Oh ya, lihat kamu lagi belajar investasi, aku sengaja minta tolong teman. Menghubungi Bate 11. Bate 11, dewa investasi itu. Iya, aku jelaskan sedikit tentang kondisimu. Dia bilang, sangat menantikan diskusi denganmu. Terima kasih banyak, bosku. Aku pasti traktir kamu makan, tempatnya kamu pilih. Santai, makan nanti saja, kamu diskusi dulu baik-baik dengannya. Lagi pula kamu sudah lama menunggu, ayo makan kue dulu. Aku ingat kamu suka rasa stroberi. Susi Bai, ini beberapa postingan hitam yang kamu maksud? Tak berpengaruh pada perusahaan. Secara logika, perusahaan sebesar Jiang tak seharusnya begini. Kamu tahu tidak, orang-orang sampah dari RD yang kamu rekomendasikan itu. Sudah berapa hari, cuma bisa minta anggaran ke perusahaan. Tak ada hasil sama sekali. Masuk. Bos Jiang, Julian, Hachi, Julian, lebih dari 10 perusahaan ingin putus kontrak dengan kita. Apa?
Kami tahu beberapa perusahaan ini adalah mitra jangka panjang grup Wansong. Damn Boss Chen. Mereka dekat dengan Bos Chen. Kamu keluar dulu. Tidak melakukan pemeriksaan latar belakang terlebih dahulu. Bahkan tidak tahu seperti apa mitra kerjanya, tidak memeriksa terlebih dahulu. Kamu masih wakil direktur perusahaan, hal kecil seperti ini bisa membuat kesalahan besar. Kita langsung kehilangan puluhan mitra. Sekarang kamu puas. Aku juga tidak tahu. Kupikir cukup menunggu di bawah. Yang datang dengan mobil mewah itu direktur? Aku tidak tahu. Direktur bisa berpakaian begitu sederhana. Kamu malah menyalahkan orang lain karena sederhana. Aku masih punya cara. Kita masih punya kesempatan. Coba jelaskan. Cheng Yu. Mobil merek perusahaan kita penjualannya selalu bagus. Banyak orang hanya mundur karena harga. Untuk mereka, kita cukup turunkan harga. Pasti banyak yang ingin mengambil kesempatan. Penjualan pasti akan melonjak. Tapi Chen Yanyu pernah bilang, ini sudah harga terendah. Itu karena dia tidak mampu. Kamu ingat yang kubicarakan sebelumnya. Pemasok bahan baku itu. Sudah kuhitung, jika kita bekerja sama dengannya. Meski harga turun 50 juta, penjualan bisa berlipat ganda. Bagaimana bisa untung sebanyak itu? Itu karena aku membujuknya berhari-hari. Baru mereka setuju. Terakhir, mitra yang direkomendasikan Sushi Bai sebelumnya. Kalian harus berhati-hati. Cheng Yu, tunggu saja produk baru diluncurkan. Uang yang kita rugikan sebelumnya pasti bisa kembali. Tapi Chen Yanyu pernah bilang, Chen Yanyu, dia sudah pergi. Bermain dengan pria lain, kamu masih percaya padanya. Dia bilang begitu. Pasti ingin menjatuhkan Jiang Group agar bisa pindah kerja. dia tegas sekali. Perusahaan ini kan ada jerih payahnya. Tapi dana perusahaan sekarang mungkin tidak cukup untuk memproduksi banyak mobil. Tidak apa, kita bisa pinjam uang, perusahaan. Masih punya pabrik dan peralatan produksi. Bisa dijadikan jaminan? Ini semua dana perusahaan saat ini. Bagaimana jika? Tidak ada, bagaimana jika? Kali ini pasti tidak ada masalah. Aku juga dapat undangan acara pertemuan produsen mobil 2 hari lagi. Nanti, Bos Fu dari grup Fu juga akan datang. Benarkah? Betul, asalkan kita bisa dapat kerjasama dengan grup Fu. Masih khawatir tidak bisa bangkit? Shibai. Kamu benar, aku akan segera mengajukan pinjaman. Investasikan semua dana untuk produksi. Shibai, terima kasih ya. Untung ada kamu di sampingku. Chen Yanyu, tunggu saja aku. Menginjakmu dengan keras. Dengan tren saat ini, satu-satunya cara menyelamatkan grup Jiang adalah segera bertindak. Ganti pemasok bahan baku, bangun reputasi dengan kualitas produk. Jiang Chengyu seharusnya tidak bodoh sampai saat ini masih percaya kata-kata Sushi Bai, kan? Lihat apa? Begitu fokus? Kamu masih memantau situasi grup Jiang? Ini wasiat terakhir Paman Jiang. Sekarang sudahlah, tidak usah dibahas. Kamu datang. Melihatmu sekalian. Ini acara pertemuan industri otomotif, diadakan setiap 7 tahun sekali. Mau temani aku pergi? Aku sudah tanda kontrak dengan Jiang Chengyu. Acara seperti ini tidak pantas untukku. Lihat dulu undangannya. Pertemuan ini adalah acara besar industri. Terakhir kali, karena urusan pemakaman ayah Jiang. Kamu melewatkannya. Jika kali ini terlewat lagi, aku khawatir kamu akan menyesal selamanya. Yi Chen, Pertemuan ini boleh bawa keluarga. Jika kamu mau, hadir sebagai pendampingku. Tidak melanggar kontrak. Tidak mau juga tidak apa, beritahu aku apa yang ingin kamu ketahui. Aku akan bantu perhatikan. terima kasih Yi Chen, aku mau.
Nona Chen. Bos Lee, Hahaha. masalah grup Jiang yang membatalkan kontrak semena-mena waktu itu. Aku belum minta maaf langsung, sungguh tidak enak hati. Kesalahan sebelumnya bukan pada kamu, tapi aku dengar. Sejak saat itu kamu sudah resign, Fu Group di bidang otomotif. Juga perusahaan terkemuka, Boss Fu dan Nona Chen. Kalau bekerja sama, aku harus buru-buru merebut kesempatan ini. Hahaha. Ini semua adalah kewajiban Fu Group kami. Daesar Chenyenyu. Aku heran kenapa kamu bersikeras meninggalkan Jiang Group. Ternyata kamu sudah tak sabar ingin melanggar kontrak. Chen Yu, Tak Kesengka. Kamu benar-benar jahat. Aku datang ke acara ini untuk melihat perkembangan industri terkini. Aku ingat, tidak ada aturan seperti itu dalam kontrak. Hanya profesional yang punya undangan. Kalau bukan karena pindah kerja, mana mungkin kamu dapat? Nona Su lupa ya, keluarga profesional juga bisa ikut. Kalian bicara apa? Pelanggaran apa? Dia Chenyenyu sudah menandatangani perjanjian non-kompetisi Jiang Group. Selama Jiang Group masih ada, kalau dia pindah ke perusahaan lain, harus bayar 10 miliar dan akan di blacklist seluruh industri. Apa? Baru beberapa hari, sudah tak sabar bawa pria lain. Untuk bahas proyek, Kurasaja Kuma Carry Sila untuk menjatuhkan Jiang Group. Ada hal seperti ini? Sungguh keterlaluan, Nona Chen kan jenius bisnis. Tapi malah kalian sia-siakan. Lagi pula, pria di samping Nona Chen. Kalian tahu siapa dia? Jenius bisnis? Cuma omong kosong belaka. Soal pria di sampingnya, bukankah dia cuma pria selingkuhan barunya? Siapa lagi? Kalian benar-benar kurang ajar. Bos Lee, perjanjian non-kompetisi. Memang aku yang tanda tangani. Boss Lee. Jangan-jangan kamu dulu yang mendekati supplier material itu? Pantasan dia begitu memihakmu. Ternyata kalian sudah berkomplot. Suhibai, satu-satunya cara memperbaiki Jiang Group adalah dengan memulihkan kerjasama dengan perusahaan Bos Lee untuk dapatkan reputasi kembali. Jadi lebih baik kamu segera minta maaf ke Bos Lee. Minta maaf padanya. Mimpi. Kami sudah produksi massal sesuai kontrak itu. Jiang Chengyu, kamu tetap menggunakan bahan baku dari perusahaan itu. Benar, nanti malam, setelah hasil uji tabrakan keluar, mobil baru kita akan diluncurkan secara besar-besaran. Dan modal akan segera kembali. Saat itu, setelah kerjasama dengan Fu Group berhasil, Grup Jiang bukan lagi sesuatu yang bisa kamu gapai. Jiang Chengyu, itu adalah hasil jerih payah seumur hidup Paman Jiang. Dan kamu menghancurkannya begitu saja, kamu. Menyanyiakan. Kurasa setelah kamu meninggalkan grup Jiang, melihat grup Jiang semakin sukses, kamu tidak rela, kan? Kalian hanya bermimpi. Dengan menggunakan bahan baku dari pabrik itu, uji tabrakan. Yang idus. Kamu. Pasti hasil uji tabrakan sudah keluar. Bagus. Kamu tunggu saja wajahmu ditampar. Halo. Apa katamu? Semua tes kita tidak memenuhi standar? Chengyu. Apa tidak ada kesalahan? Mereka bilang, masalahnya ada pada produk bahan baku. Semua kendaraan uji hancur berkeping-keping. Jika mobil ini diluncurkan secara massal, tidak terbayang berapa banyak orang tak bersalah yang akan tewas. Bahkan biaya bahan baku pun tidak mau dikeluarkan. Siapa lagi yang berani bekerja sama dengan perusahaan? Tidak berhati nurani seperti kalian. Hancur. Semuanya hancur. Tidak mungkin. Bagaimana bisa tidak satu pun yang lulus? Pasti kamu bersekongkol dengan mereka, mengganti bahan baku. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa hasil uji tabrakan kita tidak akan lulus? Jiang Chengyu, aku sudah memperingatkan kalian sebelumnya, bahan baku dari pabrik itu tidak bisa dipercaya. Tapi apakah kamu pernah mendengarkan satu kataku pun? Suzibai, pabrik yang kamu cari ini, pemasok bahan baku pernah menipu dengan barang berkualitas rendah dan menyebabkan produk terbakar sendiri tidak bisa dipercaya. Akhirnya, mitra yang direkomendasikan Suzibai sebelumnya. Kalian harus sangat berhati-hati, bekerja sama dengan waspada. Jadi sekarang semua ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri.
Kamu yang menghubungi pabrik-pabrik itu, semua karena kamu. Cheng Yu, aku tidak tahu. Kamu tidak tahu? Saat kamu menjamin padaku dulu. Kamu sangat yakin, sekarang perusahaan hancur, semuanya hancur. Cheng Yu, aku hanya ingin menghemat uang perusahaan. Aku hanya ingin yang terbaik untuk perusahaan, dan lagi, Bos Fu dari grup Fu belum datang. Kita masih punya kesempatan. Ya, kita masih punya kesempatan. Asalkan kita menyelesaikan kerjasama dengan grup Fu. Sekarang grup Jiang internal kacau, saham luar anjlok. Kredibilitas hilang sama sekali. Dengan apa kalian mau bernegosiasi dengan grup Fu? Ini hanya kecelakaan, kerjasama dengan grup Fu selalu. Tidak melihat latar belakang dan pengalaman mitra. Mereka melihat sikap dan karakter. Benar, asalkan kita cukup tulus. Grup Fu pasti mau bekerja sama dengan kita. Kalau begitu rencana kalian mungkin akan gagal. Bos Fu sudah sampai di tempat, sudah lama sampai. Di mana? Jauh di mata, dekat di hati. Lagi pula, pria di samping Nona Chen itu. Kalian tahu siapa dia? APA mungkin. Anda adalah Bos Fu? Maaf, pertemuan sebelumnya terlalu terburu-buru. Perkenalkan diri lagi. Saya Fu Yichen, CEO grup Fu saat ini. Tidak mungkin, pasti kalian bertiga. Bersekongkol untuk berakting. Bos Fu dikenal banyak orang di industri ini. Menurutmu, siapa yang berani di acara seperti ini? Untuk memasukkan diri sebagai Bos Fu? Bahkan tidak mengenal Bos Fu. Berani-beraninya mau bekerja sama dengan grup Fu. Aku baru saja mendengar jelas, wanita ini baru saja memaki Bos Fu sebagai pria liar. Xu Zhibai. Semua karena kamu. Membuatku terus salah paham dengan Bos Fu. Cheng Yu, aku juga tidak tahu dia adalah Bos Fu. Mingger. Bos Jiang, aku sudah menyelidiki latar belakang pabrik bahan baku itu. Katanya, Bahan baku yang kita dapat sebenarnya kualitasnya pas-pasan. Untuk dapat komisi gelap. apa katamu? Kamu yang selama ini mengkhianatiku, dasar bajingan. Untukmu. Aku sampai mengusir Yan Yu. Aku menginvestasikan seluruh aset terakhir perusahaan. Kau berani bersekongkol dengan orang lain untuk menipuku. Zhang Qingyu, kau sendiri yang bodoh. Selalu menurutiku, kenapa sekarang menyalahkanku? Tangkap dia, laporkan ke polisi, aku akan menuntutnya karena penipuan bisnis. Biarkan dia membusuk di penjara. Zhang Qingyu, kau sendiri tidak tahu menghargai, tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Pergi, bawa dia. Zhang Qingyu, Yan Yu, aku. Maafkan aku salah. Sebelumnya aku termakan tipu daya Susi Bai si bajingan itu. Kau benar. Aku seharusnya tidak selalu menuruti dia. Dan tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu. TAPI. Waktu itu aku hanya takut kau terlalu lelah. Sampai sekarang, dia masih mencari-cari alasan. Beri aku kesempatan lagi ya. Kita mulai lagi, aku janji. Kali ini aku akan mendengarkanmu. Kita selamatkan Jiang Group bersama. Jiang Group sudah tidak ada hubungannya denganku. Bagaimana bisa tidak ada hubungan? Kau lupa bagaimana ayahku meninggal? Dia menyelamatkanmu. Sebelum meninggal, ayahku mempercayakan Jiang Group padamu. Bagaimana tega melihatnya bangkrut? Dan juga kita. 7 tahun hibangin kita. Apakah di hatimu tidak ada artinya sama sekali? Dan ini, lihat, cincin ini masih kusimpan. Kita mulai lagi ya? Serahkan padaku. Baik. Aku sangat berterima kasih. Waktu itu Paman Jiang menyelamatkan nyawaku. Aku dengan rela menjadi pasanganmu selama 7 tahun. Tapi, selama 7 tahun ini, aku bekerja keras siang malam untuk perusahaan. Menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan hingga menjadi perusahaan publik. Bahkan saat kau memaksaku menandatangani perjanjian non-kompetisi, aku masih memberimu 3 saran. Yang pasti bisa menjamin stabilitas Jiang Group. Tapi apa yang kau lakukan?
Kau memperlakukan karyawan dengan buruk, mengabaikan mitra, dan merusak reputasi sendiri. Jadi semua hasil ini adalah konsekuensi dari perbuatanmu sendiri. Sedangkan aku tidak merasa bersalah. Nona Chen, seberapa keras dia bekerja di Jiang Group dulu. Kami yang di luar pun bisa melihat. Kau sendiri tidak menghargainya. Masih berani memanipulasi moral. Apakah Anda Bapak Jiang Chengyu? Kami dari Ban Haicheng. Menurut perjanjian Anda dengan ban kami, karena perusahaan Anda gagal melunasi hutang besar tepat waktu, ban akan menyita dan melelang barang jaminan Anda secara paksa untuk menutup kerugian. Ikut kami sebentar. Bukan aku, Yan Yu. Kamu sudah bekerja keras selama ini. Tidak apa, semuanya sudah berlalu. Paling lambat besok, Jiang Group akan bangkrut. Perjanjianmu dengan Jiang Chengyu juga akan sepenuhnya batal. Jadi, maukah kamu menjadi keluarga sejatiku? Menjadi wakil presiden Fu Group yang sah? Dan istri sang presiden direktur? Sejak kapan kamu mempersiapkan ini? Sudah sejak 7 tahun lalu. Bakatmu tidak seharusnya terpendam. Kamu layak mendapatkan yang terbaik. Apa yang sudah terjadi, biarlah berlalu. Mari kita sambut masa depan yang indah bersama. Apa kamu mau? Terima dia. Terima dia. Terima dia. Terima dia. Terima dia. Aku mau. Yan Yu, terima kasih. Terima kasih akhirnya mau menerimaku. Aku juga berterima kasih padamu, yang mau terus menungguku.